Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ma'alif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalatun la yambagi ayataqaddamal ma'mumu alal imami fir ruku'i was-sujudi war-raf'i minhuma wala fi sa'iril a'mali. Masalah yang sering terjadi, yang mungkin tidak kita sadari selama ini ketika sholat, yaitu tidak patut, berarti nanti ini hukumnya makruh. Seorang makmum ketika sholat ini mendahului gerak-geriknya imam, baik ketika ruku, sujud, ketika i'tidal dan seterusnya. Ini makmum selalu mendahului. Kalau hanya cuma mendahului, ini hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau mendahulunya itu lebih dari satu rukun, jadi imam ini dalam keadaan ruku, makmumnya mau turun sujud, nah ini kan berarti meninggalkan dua rukun. Nah ini nanti sholatnya batal. Jadi bahasa layam bagi itu kalau hanya mendahului, imam belum ruku dia ruku, imam belum i'tidal dia i'tidal. Sing imam ki makmume apa imame jane. Lah ini hukumnya makruh. Ya tentu sebagai imam itu kalau didahului kan ya rasanya itu kurang nyaman. Ada makmum kok selalu mendahului gerak-geriknya, langkahnya. Ini seorang imam pun rasanya kurang nyaman. Wong wiridan atau tahlilan atau maca yasin, yang imami itu didahului oleh jamaah ini serasane pegel ya. Ya sing mendahului bahasane iki siji ora iso maca, ping pindhone asline ora iso, tidak hafal. Cuman ngarepe tok ae gayane gen dianggep hafal. Nah ini hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau mendahului dalam posisi, dalam arti berdirinya, ini makmum di depannya imam, baik itu 1 senti, ini hukumnya batal sholatnya makmum. Dia itu harus minimal itu sejajar itu hukumnya makruh. Seharusnya dia itu di belakang kakinya, telapak kakinya itu walaupun 1 senti. Tapi kalau sejajar itu tidak batal, hukumnya makruh. Tapi kalau telapak kaki ini di depannya walaupun 1 senti, ini hukumnya sholatnya makmum batal. Jadi redaksi layam bari itu makmum tidak boleh mendahului gerak-geriknya imam, itu hukumnya makruh.
Tapi kalau mendahului lebih dari satu rukun, itu nanti hukumnya sholatnya batal. Ini seterusnya, walayam bagi ayusawihi, dan tidak patut, ini berarti makruh ini. Makmum membersamai gerak-geriknya itu makmum gerak-geriknya sama persis dengan imamnya. Allahu Akbar, ruku bareng, iktidal bareng, sujud bareng. Ini hukumnya makruh. Seharusnya ini piye toh? Seharusnya ini biar mendapat fadilahnya jamaah. Allahu Akbar, ruku. Jadi posisinya makmum imam sudah ruku, ini baru makmum iki mesti niki turun. Wong jenenge makmum kan ikut. Ikut ki aja bareng. Ikut ki berarti ning mburi. Ning mburine. Imam iktidal sami Allah liman hamidah iktidal, makmum baru iktidal. Allahu Akbar imam sujud, makmum baru sujud. Jadi aja bareng. Nanti kalau bersama persis bareng ngetut terus. Lah ini hukumnya makruh, tidak sampai batal. Memang seharusnya namanya makmum itu harus ikuti imam. Bal yutsbi'uhu, balik makmum itu mengikuti, maksudnya mengikuti itu di belakang sedikit gerak-geriknya imam, baik ketika ruku, iktidal, sujud dan seterusnya. Wa yaqifu asarohu, dan makmum itu berdiri di belakangnya imam. Fahadha makna iktidai, inilah contoh. Berarti apa? Makmum gerak-geriknya itu setelahnya imam. Kemudian makmum duduk berdirinya itu di belakang imam walaupun 1 senti. Itu namanya lah dinamakan iktida atau sholat berjamaah. Fa in taqaddama alaihi fa fi butlani sholatihi khilafun. Bila makmum itu mendahului imamnya, tapi mendahului gerak-geriknya, bukan mendahului posisi berdirinya, ini apakah sholatnya batal atau tidak, itu khilaf. Itu tadi di depan saya keterangkan. Kalau mendahului itu hanya 1 rukun, misalkan imam belum ruku, makmumnya ruku dulu. Imamnya belum iktidal, makmumnya iktidal dulu, ini makruh. Tapi kalau sampai imam ruku mau beriktidal, ganti makmumnya itu malah sujud, lah ini batal. Makanya di sini ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau kita melihat redaksi ini, karena ini hubungannya tasawuf, ya maka hukumnya sholatnya batal. Wong jenenge makmum itu ya harus mengikuti imam, jangan mendahului. Wa qad syaddada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakira fihi wa qala amma yakhshal ladzi yarfa'u rasahu qabla imami ayyuhawwilallahu rasahu rasa himarin. Dan Rasulullah itu istilahnya itu menghukumi berat. Maksudnya itu Rasulullah itu menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti kepada orang yang makmum senengan itu mendahului imamnya. Bagaimana dawuhnya Rasulullah amma yasha? Hendaknya orang itu berarti makmum yang mengangkat tangannya, yang mengangkat
kepalanya sebelum imam, berarti imami si ruku lah kok dewis itidal ngadeg. Atau imamnya itu masih sujud, dia itu kok berdiri lagi. Hendaknya itu dia itu takut kalau Allah itu mengganti kepalanya menjadi kepala himar. Sampai ngerti himar atau Pak Ali? Ya, ya. Himar itu kok zebra itu. Ini Rasulullah itu ya, tapi itu tadi ini ranahnya itu adalah ranah tasawuf, dan kalau kita bicara fikih itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau kita melihat ini Rasulullah itu mengancam kalau ada makmum mendahului gerak-geriknya imam, hendaknya dia itu takut kalau besok di akhirat itu kepalanya itu diganti oleh Allah menjadi kepala himar. Ya mesti ini makmum ki salate kudu melu imam, aja malah ngetutke utawa bambarengi utawa ndisi. Ini yang perlu dicatat. Ya begitu juga menjadi imam itu harus apa? Harus bijaksana. Dadi imam aja suwe-suwe. Maca bismillah di fase-fase ke Bismillahirrahmanirrahim. Makmume rasan-rasan geblek iki imami ini lah ini. Wis pokoknya secukupnya lah standar. Ya standar maksudnya standar itu jangan sampai cepet-cepet banget, karena cepet-cepet banget nanti yo baca Fatihahnya itu tidak sah. Pokoknya itu standar. Mas'alatun. Nah, ini kembali yang perlu dimengerti ketika kita sholat. Ini banyak menemukan permasalahan. Hakun alaman hadiros sholata. Idza ra'a min ghairi isa'atan fi sholatihi ayyughayirahu wa yunkiru alaihi. Dan ini benar-benar terjadi ketika ada orang itu sholat, berarti sholat entah itu sholat jamaah maupun sholat sendiri, dia melihat orang lain itu sholatnya itu kurang benar. Nah, isa'atan itu asalnya itu sholatnya itu kurang benar. Entah mungkin auratnya kelihatan, atau mungkin sujud kopiahnya ini baru ini kan ada tuh itu. Saya itu hobi wong toreko tapi sholat ini baru ketutup. Mungkin sujud jabahnya atau keningnya itu tertutup, karena kening itu sebenarnya kan anggota sujud, nggak boleh tertutup. Nah, bagaimana kalau ada melihat seperti itu? Maka wajib baginya itu mengingatkan. Asalnya maknanya itu merubah, itu mengingatkan. Dan dia itu memberikan penjelasan. Asalnya itu wayung kiro alih itu memberikan penjelasan yang benar itu sholat itu begini, menutup aurat, menghadap kiblat. Lalu kalau sujud itu ya hendaknya misalkan kakinya itu ramancal, ya kakinya itu mestinya itu mancal. Kalau keningnya itu tidak terbuka, mestinya itu keningnya itu terbuka. Ini harus merubah. Lah kapan? Setelah sholat atau ketika sholat? Ya ketika sholat kalau tahu kita memberikan contoh yang baik, tapi setelah itu setelah sholat kita itu mengingatkan. Sing diingati aja tersinggung. Karena ini hubungannya dengan syariat. Jadi ketika kita sholat melihat orang lain itu sholatnya itu nggak benar, maksudnya nggak benar itu tidak sesuai dengan syariat. Ya mungkin auratnya terbuka, keningnya itu ketika sujud tertutup, atau mungkin ketika sujud itu kakinya itu tidak mancal, itu bahasa Indonesia apa toh? Tendang. Inilah tidak memijak. Nah, maka wajib bagi orang yang mengetahui itu harus merubah. Maksudnya merubah itu membenarkan, mengingatkan. Lah kapan mengingatkan?
Ya tentu setelah selesai sholat. Ya kalau sholat kita mengingatkan ya sholat kita batal. Wa in sodaro min jahilin rofaqo bil jahi wa alamahu. Kalau memang ketika sholat nggak bener itu memang orangnya tuh bodoh, min jahilin, tidak mengerti hukumnya. Aurate wong lanang ndi ora ngerti, aurate wong wedok mana nggak tahu. Kemudian dia juga nggak tahu kalau wajah ini termasuk anggota sujud yang harus terbuka. Dia nggak tahu, ya memang nggak tahu, namanya jahilin. Maka rofaqo, maka dia itu pelan-pelan mengingatkan. Rofaqo itu pelan-pelan, pelan-pelan mengingatkan. Wa allamahu, dan dia itu mengajarkan. Ini loh yang benar, ini sujud itu yang benar. Tangan ini harus megang, nggak boleh kalau telapak tangan gini, harus gini. Jadi misalkan ini harus gini, nggak boleh gini. Misalkan orang sujud ini, namanya telapak tangan ya rokah itu ya ini dalamnya. Misalkan ada orang sujud ya gini, ini kan namanya enggak mansal. Ini harus dibenarkan gini. Karena memang dia tidak tahu, bil jahili itu namanya orang yang orang tahu, tidak mengerti. Karena tidak mengerti, maka itu cara mengingatkan itu birrifqi, yaitu dengan halus, pelan-pelan, wa'alamahu, dan memberikan pengertian. Oh, yang benar itu gini. Famin dalika al-amru bitaswiyati sufufi waman ul munfaridi bil wukufi kharijas sofi. Di antara sholat yang enggak benar ketika jamaah ini yang perlu kita ingatkan, yaitu kita itu memerintahkan agar supaya barisannya itu diluruskan. Taswiyati sufufi. Ya ini makanya imam tuh kalau mau sholat disawang sih, orang busati meneng sih. Jadi diantaranya kemungkaran atau nggak bener itu sholat jamaah kok ting perintah urut cara berdirinya itu nggak lurus. Lalu renggang-renggangnya karena pakai sajadah sendiri-sendiri yang ngentek nggon, akhirnya manggungnya ngurus sajadah dewi. Dan tidak boleh, tapi hukumnya makruh, sholatnya tetap sah. Ketika jamaah itu ada orang itu sholatnya itu sendiri, padahal barisan depannya itu masih ada yang kosong, dia sholat dewi, keluar dari, maksudnya itu dari barisan. Nah ini namanya orang yang isa atas sholati, orang yang sholatnya itu belum benar. Wong jamaah, jadi nggak boleh jamaah ini barisan ini ngarep bisa kosong seokeh, dia malah sholat di munfarid nih. Munfarid itu sholat sendiri. Waman ilmun maridi, dan melarang atau tidak memperbolehkan orang itu sholat berdiri sendiri, kharija sofi, keluar dari barisan. Mau barisan masih banyak yang kosong, dia sholatnya itu membuat barisan sendiri. Ini nggak boleh, makanya nggak boleh itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada yang paham lagi, pendapat yang lagi, orang jamaah kok sholatnya itu sendiri, padahal masih ada barisan, sholatnya jamaah ora sah. Namanya jamaah itu harus berbaris. Ya tapi kalau kita itu kan Syafi'iyah, ya bijaksana, ya wis sholatnya dhewe ora apa-apa. Tapi hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Wal ingkaru alaman yarfa'u ra'sahu qoblal imami ila ghairi dzalika minal umuri. Dan kita tidak boleh ada orang yang apa itu namanya sujud makmum, ya makmum imam masih sujud, lah kok makmum itu wis ini kalau bisa itu perlu diingat. Istilahnya merusui, ya kesusu sujud
Sujud itu memang gerakan yang kalau bisa itu minimal tasbih 3 kali lah. Kalau sujud itu bener-bener dinikmati, karena ketika sujud yaitu adalah posisi bahwa kita itu bener-bener menghamba, mengakui bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, yang kuasa, yang besar, yang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita bisa membayangkan anggota tubuh yang di atas sendiri ketika sholat, ketika sujud itu berada di paling bawah. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita itu ketika posisi sujud itu benar-benar kita itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini ono wong apa itu namanya, ada orang tuh kok posisi imam masih sujud atau ruku, dia itu kok sudah berdiri. Ini kalau bisa diingatkan, sholat jamaah itu ojo marahin ngrusui imam iki marahi juga. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, diceritakan atau ada riwayat dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tafaqadu ikhwanakum fis sholati fa idza faqadtumuhum fa in kanu mardha fa'uduhum wa in kanu ashihaa fa'atibuhum. Sayyidina Umar mengatakan, golekano utawa kamu semuanya merasa kehilangan atas tidak adanya teman-teman atau saudara-saudaramu ketika sholat. Maksudnya ini biasanya ini misalkan ini kali ini sholat di masjid ini kok ora ana, golekano, maksudnya tafaqqudu iki golekano bahasane Jawa. Carilah. Atau kamu merasa hilang teman-temanmu yang biasanya ini masjid ki ana kok malah ora ana. Ngono to. Fi sholati goleki. Maksudnya golek iki piye? Golek di ya kaya dadi imam iki kaya ngabsen ngono lho, maksudnya dilirik-lirik sing ngene iki lho. Ketika kamu merasa kehilangan, nggak ada faidat faqatumuhum, ketika kamu merasa kehilangan kok ora ono ya ning dia. Fa in kanu mardho, bila mereka itu sakit, fa in kanu mardho fa'uduhum, maka bahasane Jawa ki tilakno, maka jenguklah. Fa in kanu mardho fa'uduhum, jika mereka itu tidak ada, ora tau tumon to, ora tau malah rasuk di masjid to ki ning ndi, maka jenguklah. Nek cara Jawa ku ya tilik ah. Nek cara wong kene rumah sakit besuklah. Tapi wa in kanu ashiha fa'atibuhum. Tapi bila mereka tidak ada itu karena sehat, enggak sakit, yang enggak ada masalah, maka bahasa ini ora apa itu, maka hendaknya ingatkan yang terbaik gitu loh. Wal itabu ingkarun alaman tarokal jamaah. Ya, namanya mengingatkan itab itu apa toh? Yaitu mengingkari kepada orang yang tidak jamaah. Nah, soalnya sama ini jamaah dulu, wis tuwa kok jamaahane ngono. Jadi itab itu bahasa aslinya itu maidu, tapi di sini maksudnya itu tidak maidu. Bahasanya itu mengingatkan. Yo kapan-kapan namanya sholat itu tetap berjamaah yang terbaik. Karena dahulunya Rasulullah sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, yaitu pahalanya itu 27 derajat. Wala yang bagi ayat sahala fihi, dan tidak patut kita itu mudah biasanya ini masjid ono kok malah ono karep-karepe, misalkan itu seperti itu, kita itu enggak boleh. Ya seharusnya kita tuh mempunyai empati, maksudnya empati iki tanggap ngono lho. Ki wong iki kok malah tumun gini gitu. Apa lara apa piye lah gitu loh maksudnya. Kalau yang bagi tidak pantas itu dibuat masalah sepele misalkan. Waqad kanal awaluna yubalighuna fihi. Orang-orang terdahulu zaman sahabat, zaman tabi'in itu mereka itu sangat memperhatikan.
yubaligu nafihi sangat memperhatikan. Jadi nek koncone ora ono biasane jagongan. Pali Mas iki biasane rene seminggu kok ora rene blas iki biasane ngopi. Ini tak eling iki Pali kok suwi to ora ngopi ya diliki misalkan itu seperti itu. Biasane wong Islam kan sing penting ngumpul gitu loh. Iya. Penting ngumpul bukan yo ngumpul iki sing penting lah ngumpul di sini kan ngopi kan juga bukan maksiat. Masyaallah. Jadi meninggalkan maksiat itu ya juga ibadah. Walau kita ini ngumpul, kita ngopi, kita ngerokok. Jadi orang dahulu itu hal semacam itu tuh sangat diperhatikan. Jadi yubaligu nabi itu sangat diperhatikan. Ini kok gak ono atau biasa ini tumo kok gak ono, ini diperhatikan, sangat diperhatikan. Ini permasalahan-masalahan ketika kita sholat. Kita teruskan sekarang adalah bayanu nawafilil ibadah. Nanti bisa diringkas sendiri ya. Sekarang ibadah-ibadah ya tentu ibadah sholat yang hukumnya itu sunnah. Ya sunnah itu karep muarepe dilakoni monggo, tidak ya monggo, tapi yang baik itu dilakukan. Karena kalau bahasa umumnya bahasanya sholat sunnah itu seperti vitamin. Kalau sholat 5 fardu itu kan istilahnya itu makanan pokok. Sedangkan sholat sunnah itu misalkan itu tambahan atau vitamin. Ini menerangkan sholat sunnah atau ibadah sunnah. Iklam annama adal faroidho minas sholawati yusamma nafilatan wa tatawu'an. Ketahuilah bahwasannya ibadah sholat selain fardu, selain 5 waktu, itu namanya adalah sholat nafilah, sholat sunnah. Wa tatawu'an atau istilahnya ya sunnah. Jadi nafilah sama tatawu'an itu sama. Podo-podo sunai. Kalau fardu, faroid, fardu itu wajib. Istilahnya itu tidak boleh ditinggal. Wis pokoknya aku isoku mau sholat 5 waktu tok, liyane aku ora kober misalkan. Ya sudah. Wong memang perintah Kanjeng Nabi, perintah Allah itu 5 waktu. Ya sing penting nek ana wong sregep sholat sunnah, seterusnya sholat duha, sholat tahajud, sholat witir dan seterusnya, ya ini ora usah dipaidu ngono lho. Jadi aku kok beri mau sholat 5 waktu tok, lainnya aku rada wegah ya ora apa-apa. Wong memang perintahnya itu 5 waktu. Tapi tidak komono wong sregep sholat sunnah dan seterusnya aku telaten. Ya wis monggo wong dhewe kok kober. Nah ini sholat sunnah itu namanya tatawu'an atau namanya nafilah sunnah. Faminhu ma yata'allaqu bi asbabin. Di antara sholat sunnah ini dilakukan karena hubungannya itu ada sebab. Apa sebab-sebabnya? Kalbu sufi seperti sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu dilakukan, disunahkan. Ini karena ada gerhana matahari. Ini orang gerhana, arepe sholat moro-moro saiki Julan di masjid. Arepe sholat apa Jul? Sholat gerhana. Lah wong ora ono gerhana. Jadi sholat kusuf gerhana baik matahari maupun rembulan ini karena ada sebab. Sebab apa? Sebab jadi rano gerhana ya rasa dilakoni. Itu yang nomor 1. Jadi sholat sunat yang ada hubungannya dengan sebab. Wal istisqoi dan sholat minta hujan. Ya aku sholat apa kuwi donane ngopirang-pirang sholat istisqa. Lah kenapa? Krana njaluk udan. Jadi sebab. Lah ora apa moro-moro ning masjid wah gerhana apa jenenge suwe. Awan-awan panas ngentang-ngentang sholat apa Zul? Sholat istisqa. Lah napa sholat istisqa? Udan. Lah padahal rendeng ini ya njaluk udan piye. Ini namanya sholat itu dilakukan karena ada sebab. Ini tetap sunnah. Wa minhu ma yata'allaqu bi awqatin. Dan sebagian sholat sunnah itu adalah ada sholat yang hubungannya itu dengan waktu-waktu tertentu.
karawati bisolati wa nahwiha. Seperti sholat rawatib. Kuwi kenapa sholat bar maghrib? Karena ikut waktunya itu ikut sholat setelah maghrib sebelum maghrib. Isya, lha kuwi sholat apa? Sholat isya, sholat rawatib sunah sebelum isya. Ini waktunya mengikuti sholat wajib, sholat fardu. Ini hubungannya waktunya itu seperti itu. Nah, tapi kalau setelah asar ya nggak boleh. Kalau kemarin kita terangkan kecuali sholat asar itu setelahnya itu karena ngodoi, misalkan ini boleh. Tapi kalau nggak ngodoi atau nggak ada sebab seperti ada orang meninggal, seperti ada gerhana itu boleh. Atau mungkin sholat duha ya juga boleh. Ini waktunya karena sudah apa kali? Sudah setelah matahari sudah ke atas. Jadi kalau sholat kemarin ada yang tanya begini, bedanya apa sholat syuruk, isyrok atau syuruk dengan sholat duha itu gimana Pak? Sholat syuruk itu matahari ya sudah naik, sudah muncul, lah menjelang agak ke atas istilah agak terang itu namanya syuruk 2 rakaat. Nah sholat duha itu dilakukan sesudahnya. Tapi nggak bisa dibalik. Sholat duha baru syuruk nggak bisa. Kalau otomatis kalau sholat duha ya sudah syuruknya itu berarti sudah hilang. Kalau sholat duha itu kan minimal 2 rakaat sampai 8 sampai 12 rakaat. Tapi kalau syuruk itu hanya 2 rakaat. Apa itu dilakukan di masjid apa di rumah boleh? Di kapan di mana saja. Ini kemarin ada yang tanya seperti itu. Apa bedanya syuruk dan duha? Jadi kalau duha itu dilakukan sesudah sholat syuruk. Berarti kalau matahari tenggelam, kalau di jalan kita itu 1 tongkat ya. Kira-kira itu sak pengawi lah ini. Tapi kalau syuruk itu matahari sudah naik. Kok menjelang agak kan yo jenenge naik kan mesti kok rada peteng istilahnya itu belum terang benderang kok. Setelah terang benderang ini kita disunahkan sholat namanya syuruk. Setelah itu baru sholat duha. Wa minasani roti batu subhi. Di antaranya yang nomor 2 yaitu kalau tadi kan hubungannya dengan waktu. Yang hubungannya dengan ya dengan sebab itu tadi seperti gerhana sama sholat istisqa. Sekarang yang 2 yang ada hubungannya dengan waktu, roti batu subhi yaitu sholat rawatib sebelum subuh. Waya rokatani sholat qabla subuh 2 rakaat. Ini kalau dahulunya Rasulullah ya sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah Fatihah surat Alam Nasroh. Yang kedua setelah Fatihah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil atau surah fil. Maka kemudian sholat subuhnya itu berjamaah, maka itu pahalanya itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kemudian dalam hadis yang lain sholat qobliyah subuh 2 rakaat, sholat subuh jamaah. Lalu wiridan itu entah baca Quran, entah baca kalimat thayyibah sampai matahari terbit. Itu pahalanya sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya cuman kuat apa. Wa ya rakaataini yang khulu waktuha biduluil fajri. Salat sebelum subuh 2 rakaat ini waktunya itu masuk setelahnya fajar sholat. Jadi walaupun durung adzan, tapi kok fajar itu sudah keluar, ini sudah disunahkan sholat qabla subuh. Fa in dakhalal masjidah wa qad qamatis sholatu falyastagil bil maktubati. Dia dari rumah masuk ke masjid, wis diadani meh sholat sunah qabla subuh. Tapi kok wis qomat, isto
sholat qobliyah subuh nggak usah dikerjakan. Yang penting tadi sudah punya nih. Iya. Kita langsung ikut jamaah sholat subuh. Mengapa demikian? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Ketika sholat, entah sholat apa sajalah, sholat 5 waktu yang penting itu sudah diqomati. Setelah azan kan mesti mau dilaksanakan sholat fardu kan qomat. Maka tidak ada sholat yang layak dilakukan kecuali hanya sholat fardu itu sendiri. Jadi, wah aku biasanya sholat sunah sebelum subuh kok keri. Aku tak sholat sunah sih, wah malah orang lek ganjaran. Ganjaran ini ya malah jamaah. Ganjaran ini ya malah sholat fardu. Ini dawuh kanjeng Nabi. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubata. Ketika sholat sudah diqomati, maka sholat yang lain itu tidak boleh dilakukan kecuali sholat fardu itu sendiri. Summa idza faragha minal maktubati qoma ilaihima wa shallahuma. Ini malah di sini walaupun subuh. Maka ketika sholat ini sudah selesai, ini loh malah ini, maka dia itu boleh berdiri melakukan sholat 2 rakaat dan kemudian dia itu melakukan sholat qobliyah subuh sing tadi apa kuwi jenenge tadi dia tinggalkan karena harus diqomati. Kesimpulannya nek ndelok iki sholat subuh niate ngondoki sebelum subuh ki itu boleh. Krana ngondoki wali. Ya seperti kemarin toh. Ya. Kemarin kan misalkan ya itu tadi orang mau jamak apa itu namanya? Mau jamak takdim jamak takhir ya. Ya. Takhir antara sholat asar sama sholat zuhur kan gitu. Nah, ternyata waktunya itu apa itu namanya? Waktunya itu sudah sah. Nah, ini gimana ini? Apakah dia itu sholat asar dulu atau Jumat atau zuhur? Nah, ini kedua-duanya boleh. Sholat asar boleh dulu atau zuhurnya itu dulu boleh. Gini, nek sholat asar ini jamaah. Dia kudu melu jamaah sholat asar, sholatnya zuhur nanti dilakukan setelah sholat asar. Atau mungkin kemarin yang contohnya itu gini, dia sholat zuhurnya itu ketiduran, tangi nih sholat asar, mau ngodoi sholat zuhur, sadurunge asar ternyata wis kok. Perintah kanjeng Nabi kan tetap kongkon melu sholat jamaah, berarti sholatnya asar jamaah nanti setelah sholat asar dia itu baru ngondoki sholat mesti ini nggak boleh haram ning krono ada alasan krono anu sebab mau pengen ngondoki sholati maka menjadi ini seperti ini juga kasus ini yang dulu ini gitu mesti ini kan bahas sholat subuh itu ora oleh sholat ning krono ngondoki walaupun itu sunah kali ini ternyata di sini itu boleh. Nih ya kuwi syaratnya ngondoki. Kodok kan berarti ada sebab. Sebab apa? Ngodok. Ini penting ini. Hal yang penting ya kita kadang membahas namanya usul fikih ya seperti ini. Oh ternyata itu boleh. Kemarin kan juga seperti itu. Ini kasusnya sama. Meh sholat sunnah qobliyah subuh yang biasa kita lakukan ternyata wis diqomati. Nek dawuh kanjeng Nabi kudu dhewe ora oleh sholat sunnah langsung ikut jamaah sholat subuh. Fa iza faragha maka kan nanti ketika sudah selesai sholat subuh minal maktubati koma dia berdiri boleh melakukan sholat sunnah tadi yang mesti dilakukan sebelum subuh. Namanya ini sholatnya qadha apa? Qadha qobliyah subuh.
walaupun dilakukan setelah subuh. Ini semoga bermanfaat ini biar kita malam Selasa saya diskusi mengkaji usul fikih ya, diantaranya kalau ada kasus-kasus seperti ini ternyata sholat qadha qabla subuh setelah sholat subuh ini ranahnya adalah masuk sholat yang punya sebab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.